Langkah pertama, kita membuka XAMPP. Kontrol panel ini kita buka. Nah, setelah itu muncul seperti ini, ada icon Apache dan MySQL. Ini dua-duanya kita start. Setelah itu, admin di icon MySQL kita klik untuk menuju ke localhost php myadmin. Nah, jika sudah muncul seperti ini kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin kurang menguasai bahasa Inggris. Oke, untuk membuat database baru langsung saja kita ke ini, baru. Kita ketik nama basis data atau database yang akan kita buat. Oke, langsung kita klik buat. Oke, database sudah dibuat. Sekarang kita tinggal buat tabelnya. Kita masukkan nama tabel. Ya, ini ada tabel mahasiswa. Dan di sampingnya ini ada jumlah kolom. Jadi kita ingin berapa kolom kita ketik di situ, mau 10, mau 5. Karena aku hanya butuh 4, jadi aku ketikkan 4. Oke, langsung kita kirim. Nah, ini tabelnya sudah terbuat, tinggal kita mengisi fieldnya. Oke, di field yang pertama aku kasih name. Aku menggunakan jenis tipe data varchar karena tipe data varchar ini bisa menggabungkan antara huruf dan juga angka. Panjang nilainya 10 dan jangan lupa dikasih primary karena primary ini adalah kunci utama agar kita nanti bisa merelasikan field name ini. Yang kedua adalah nama. Jenis tipe datanya teks. Oke. Yang ketiga, jenis kelamin. Tipe datanya ada varchar. Aku kasih panjang 2. Setelah itu, pada kolom yang terakhir, alamat, tipe datanya teks. Setelah kolom kita isi semua, kita simpan datanya. Oke, satu tabel sudah terbuat. Kita buat tabel selanjutnya. Oke, tabel selanjutnya ada tabel mata kuliah, jumlah kolomnya 4, kita kirim. Oke, langsung kita masukkan fieldnya. Ada kode MK. Jenis tipe datanya adalah varchar. Aku kasih panjang 11. Jangan lupa primary karena field kode MK ini nanti akan kita relasikan. Field yang kedua ada nama MK. Tipe datanya varchar. Panjang nilainya 40. Setelah itu kolom ketiga ada SKS. Tipe datanya integer. Kolom keempat ada semester. Tipe datanya juga integer. Oke, datanya kita simpan. Oke, 2 tabel sudah terbuat. Kita buat tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya ada tabel ambil MK. 2 kolom saja.
kita kirim. Oke, kita masukkan fieldnya, ada NIM, tipe datanya varchar, kita kasih panjang 11. Setelah itu kolom yang kedua, kode MK, tipe datanya varchar, kita kasih panjang 11. Sorry ya, biar ada bedanya, biar nggak sama. Oke, kita simpan. Nah, sudah terbuat 3 tabel. Nah, untuk melihat ini sudah benar-benar ada tabelnya atau belum, kita ke basis data via, kita cek apakah sudah terbuat tabelnya, kita ke designer. Oke, ternyata tabelnya sudah terbuat. Sekarang kita akan merelasikan 3 tabel ini. Caranya kita ke tabel ambil MK, kita ke struktur, tampilan hubungan. Nah, kita akan merelasikan NIM pada tabel ambil MK dengan NIM pada tabel mahasiswa. Nah, kedua, kita akan merelasikan kode MK pada tabel ambil MK ke kode MK di tabel mata kuliah. Oke, setelah itu kita simpan. Untuk melihat apakah ketiga tabel yang kita buat itu sudah terhubung atau belum, kita ke basis data via, lainnya, dan designer. Kita lihat, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ternyata sudah terhubung, berarti relasinya benar. Oke, sekarang kita buat tabel baru. Kita klik baru. Nah, di sini kita ketik nama tabel yang akan kita buat. Tabel dosen. Kita isikan nama fieldnya. Di sini ada kode DOS. Jenis tipe datanya integer, panjang nilainya kita kasih 11. Jangan lupa kita primary, karena ini adalah kunci utama supaya kita bisa merelasikannya. Setelah itu nama DOS, tipe datanya varchar, kita kasih panjang 40. Oke, kolom ketiga kita isi alamat DOS dengan tipe data teks. Setelah itu kita simpan. Oke, selanjutnya kita buat tabel baru, yaitu tabel jurusan. Oke, di sini sudah ada. Kita isi nama fieldnya. Ada kode jurusan, jenis tipe datanya varchar, panjang nilainya kita kasih 15. Jangan lupa primary.
Oke, kolom yang kedua kita isi nama jurusan dengan tipe datanya varchar dan panjangnya 40. Kolom terakhir ada kode DOS. Oke, kita simpan. Ini yang harus kita primary adalah kode DOS, karena nantinya kode DOS ini akan kita hubungkan dengan kode DOS di tabel mata kuliah dan juga dosen. Jadi ini yang kita primary adalah yang kode DOS, bukan yang kode jurusan. Oke, setelah itu kita tambahkan field kode DOS pada tabel mata kuliah. Caranya kita ke tabel mata kuliah, struktur, dan ini ada tambahkan satu kolom. Setelah semester ini kita kirim untuk menambahkan field kode DOS. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, field kode DOS sudah bergabung dengan tabel mata kuliah. Sekarang kita akan merelasikan kelima tabel tadi. Caranya kita pergi ke struktur, tampilan hubungan. Oke, sebelumnya kita ke basis data via dulu. Kita cek apakah tabel sudah terbuat. Oke, kita rapikan supaya kita lebih mudah dalam pengecekannya. Oke, ternyata 5 tabel sudah terbuat. Sekarang kita akan menghubungkan atau merelasikan antara kode DOS di tabel mata kuliah dengan kode DOS yang ada di tabel dosen dan tabel jurusan. Oke, langsung aja kita ke tabel mata kuliah. Ke struktur. Nah, di tabel mata kuliah ini ada satu primary, yaitu di field kode MK. Nah, untuk merelasikan kode DOS-nya ini dengan kode DOS yang ada di tabel dosen dan jurusan, kode DOS yang ada di tabel mata kuliah ini kita indeks. Kenapa tidak kita primary? Karena dalam satu tabel hanya boleh ada satu primary saja. Jadi satu tabel tidak boleh lebih dari 2 primary, 2 field yang di primary. Jadi kode DOS-nya kita pakai yang indeks. Oke, langsung kita ke tampilan hubungan. Kita akan hubungkan atau relasikan kode DOS yang ada di tabel mata kuliah dengan kode DOS yang ada di tabel dosen. Nah, yang kedua kita akan merelasikan kode DOS yang ada di tabel mata kuliah dengan kode DOS di tabel jurusan. Nah, kita simpan. Oke, untuk melihat relasinya sudah terhubung atau belum, kita ke basis data via lainnya dan designer. Kita rapikan terlebih dahulu supaya kita gak ribet ngeceknya.
Oke, jadi semua tabelnya sudah terhubung. Ini field kode DOS field kode DOS sudah terhubung di field kode DOS yang ada di tabel dosen dan tabel jurusan. Nah, sekarang kita akan merelasikan kode DOS yang ada di tabel dosen dengan kode DOS yang ada di tabel jurusan. Caranya kita ke tabel jurusan. Oke, kita ke struktur dan tampilan hubungan. Kita hubungkan antara kode DOS yang ada di tabel jurusan dengan kode DOS yang ada di tabel dosen. Oke, simpan. Kita cek lagi di designer. Oke, kita rapikan kembali.